mayoritas dari mazhab ahli sunnah itu sepakat bahwa khilafah atau imam itu memiliki syarat, dan salah satu syarat yang mereka sepakati dari ulama-ulama yang masyhur, ya, ingat, ulama-ulama masyhur, bukan ulama-ulama sekarang, ya, ulama-ulama masyhur, yaitu ulama-ulama pencetus dari ahli sunnah yang terdahulu, yaitu atau orang-orang alim terdahulu dari ahli sunnah atau para mujtahid dari ahli sunnah yang terdahulu, itu mereka sepakat bahwa konsep dari imamah atau kepemimpinan meskipun masuk dalam furu'uddin, tapi memiliki syarat, tetap memiliki syarat. Nah, salah satu syarat yang mereka sepakati dari syarat-syarat yang ada itu salah satunya adalah dari Quraisy, bahwa pemimpin atau imam, ya, pemimpin atau imam yang menduduki makom imam itu adalah dari bangsa Quraisy, ya, dari bangsa Quraisy. Itu yang pertama yang disepakati oleh seluruh dari ulama ahli sunnah. Yang kedua adalah dia mujtahid, orang alim, meskipun ada satu dua yang mengatakan bahwa dia itu boleh, misalkan pemimpin itu tidak alim, bahkan fajir, fasik, jadi seperti pemerintahan yang ada, tapi tidak banyak, hanya segelintir dari ulama ahli sunnah saja, sedikit. Tapi mayoritas mereka mensepakati harus seorang yang alim, mujtahid, gitu. Bahkan alimnya itu bukan hanya dalam keilmuan agama saja, alimnya itu dalam bidang ya militer, politik, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu sudah jelas, dia adalah muslim, seorang muslim. Nah, kenapa dikategorikan muslim syaratnya? Karena banyak yang di kalangan mazhab ahli sunnah mengartikan umara atau pemimpin itu siapa saja pemerintah yang ada pada saat sekarang. Sekarang kita lihat misalkan pemerintahnya itu non muslim, bagaimana? Apakah itu dikatakan amir? Sedangkan kalau kita lihat syarat dari yang ada di dalam konsep kepemimpinan ahli sunnah itu salah satunya adalah muslim. Itu muslim, semua mencantumkan dia harus seorang muslim. Jadi kalau dia bukan seorang muslim, maka gugur kedudukan dia sebagai imam atau khilafah. Nah, ini menurut konsep dari mazhab yang ada, baik ahli sunnah atau mazhab-mazhab yang ada. Jadi intinya sebenarnya yang ana sudah katakan bahwa mazhab itu ya tidak banyak, ya. Banyak, tidak hanya terlepas dari yang kita ketahui saja, bahkan kalau kita kaji itu banyak sekali mazhab-mazhab yang ada. Nah, ini Anda tidak memperpanjang mukadimah itu karena langsung bisa diikuti di dalam rekaman-rekaman yang Anda sudah share, sebagian dari rekaman yang Anda sudah share, ya, di TikTok Anda atau di akun Anda. Di YouTube pun ada, yaitu YouTube di Lentera Ahlul Bait, ya. Al-imamah di sini al-amrus sadis. Nah, al-imamah inda syiah al-imamiyah. Nah, di sini imamah, konsep kepemimpinan menurut dari mazhab Syiah Imamiyah atau mazhab pencinta Ahlul Bait. Qad ta'arrafat ala haqiqatil imamah lada ahli sunnah wal jamaah wa arafta anna ma yasbutunahu la yaqtadi azyad min syara'id al-mutawaffira fi ru'asai dual ghaira anna al-imamah inda Syiah Ahlul Bait tahtalif fi haqiqatiha amma lada ikhwanihim. Jadi sebagai yang telah kita ketahui bahwa hakikat, ya, inti dari imamah, konsep imamah menurut ahli sunnah itu ahli sunnah wal jamaah itu tidak lepas, yaitu tidak lepas syarat-syaratnya itu seperti para pemimpin yang ada di para pemimpin pemerintahan yang ada. Itu tidak lepas. Jadi seperti di pemerintahan yang ada saja kalau kita lihat dari syarat-syarat yang ada.
Gaib, tetapi apa kalau kita lihat dari konsep imamah menurut Syiah Ahlul Bait, yaitu pada hakikat dan pada hakikatnya itu jauh berbeda. Nanti kalau kita nanti akan ana jelaskan. Wa istimralu lil wazaib nubuwah kullaha siwa tahammul wahyi ilahi. Nah, kalau konsep kepemimpinan yang ada di Ahlul Bait itu merupakan istimrar atau estafet dari kenabian, tapi bukan nabi. Nabi itu sudah ditutup dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka konsep kenabian itu selesai. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku nabi, berarti dia telah menghina sebuah agama atau dia adalah nabi palsu. Jadi nabi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada. Adapun konsep yang membawa misi ajaran Nabi Muhammad itu ada konsepnya, bukan kenabian, tapi konsepnya adalah imamah, kepemimpinan. Ya, karena apa? Imamah inilah nanti yang menanggung atau membawa beban risalah yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bukan wafat begitu saja. Nabi Muhammad meninggalkan tugas yang amat besar yang harus dibawa hingga akhir zaman. Nah, siapa yang akan membawa tugas-tugas yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad ini hingga akhir zaman? Kalau bukan siapa? Kalau bukan imam. Nah, maka itu dalam mazhab Ahlul Bait ada yang disebut dengan konsep kepemimpinan atau imam. Wa muqtada hadza ittisaful imam bisyurutil mustarata fin nabi. Jadi syarat-syarat kepemimpinan yang ada di dalam mazhab pencinta Ahlul Bait Syiah Imamiyah itu syaratnya sama seperti syarat-syarat yang ada di dalam kenabian. Siwa kaunuhu tarfan lil wahyi, hanya bedanya apa? Bahwa kenabian itu atau para nabi menerima wahyu, sedangkan para imam atau dalam konsep keimamahan tidak ada wahyu, atau wahyu itu sudah terputus. Nanti bagaimana hubungan para imam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan pencipta dalam menjaga syariat ini? Nah, nanti akan dibahas di dalam benang-benang dari kepemimpinan.